Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma ba'du, faqad qala ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sadaqallahu wa sadaqa rasuluh. Al-mukarramun, para asatidz, para sesepuh, para tokoh masyarakat, bapak-bapak jamaah Musalla Alfiyah Al-Istiqomah yang semuanya mudah-mudahan senantiasa diberkahi, dilindungi, dijaga, dirahmati, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita masih akan menyambung dari materi-materi sebelumnya. Dari materi ini kita akan tetap mengulang, karena pengulangan akan bisa membawa kita kepada pemahaman yang lebih dalam. Bapak jemaah sekalian rahimakumullah, adalah materi yang saya beri judul Nidhamul Ghaib. Nidhamul Ghaib ini saya ambil dari kitab namanya Kitab Hujjatullah Al-Balighah. Waktu-waktu itu saya beli di India. Kitab ini menjelaskan tentang sistem langit, sistem langit. Nah, kemudian saya mencoba untuk memberinya nama manajemen langit, yang lebih kepada manajemen langit, seperti itu. Ternyata Al-Quran itu adalah merupakan buku panduan hidup. Buku panduan hidup untuk menuntun kita ke arah yang lurus, shiratal mustaqim, yaitu jalan menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Untuk panduan ini, ternyata pedoman hidup itu bukan hanya sekedar pedoman hidup biasa. Di situ ada visinya dan ada misinya, kan seperti itu. Dan itu terekam dalam satu surat, satu ayat di dalam satu surat dalam Al-Quran. Walaqad ataina sab'an minal mathani wal Qur'anal azim. Sungguh engkau Muhammad telah aku berikan 7 ayat yang berulang-ulang dan Al-Quran Al-Azim, yakni Al-Quran yang maha yang agung. Fatihah dan Quran. Fatihah dan Quran. Jadi Fatihah merupakan kesimpulan dari seluruh isi kandungan Al-Quran. Sementara Al-Quran yang 30 juz itu perincian menjelaskan makna yang global dari surat Al-Fatihah. Di dalam surat Al-Fatihah inilah kita menemukan visi hidup kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Di situ kita menemukan bahwa hanya Allah yang dituju. Ya, yang kemudian diperkuat dengan doa kita, qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati
lillahi rabbil alamin. Jadi tujuan hidup kita adalah Rabbul Alamin, meraih ridho Allah Rabbul Alamin. Kemudian tentukan dengan Maliki Yaumiddin, dialah penguasa hari pembalasan. Ini menunjukkan bahwa dalam hidup kita di dunia ini akan mendapatkan balasan nanti di akhirat. Dan itulah yang kemudian menjadi visi berikutnya, meraih ridho Allah untuk mendapatkan bahagia dunia dan akhirat. Kenapa di situ tidak disebutkan dunia? Karena dunia itu bagian daripada akhirat. Ad-dunya mazru'atul akhirat. Dunia itu adalah bagian daripada akhirat, ladang akhirat. Kalau kita ingin mendapatkan panen di akhirat, maka kita harus menanam di ladang akhirat. Apa itu? Yaitu dunia. Dunia adalah ladang akhirat. Untuk mencapai visi ini, maka kita harus melaksanakan misi-misinya. Ada 3 misi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu lah ya Allah kami menyembah. Maka visi pertama adalah beribadah kepada Allah dengan mahdoh, dengan langsung. Ibadah mahdoh. Wa iyyaka nasta'in, ini adalah merupakan ibadah secara ghairu mahdoh, sebagai khalifah Allah. Ihdinas siratal mustaqim, tunjuki ke jalan yang lurus, yakni jalan Islam. Itulah yang kita sebut sebagai tugas berikutnya, mengajak manusia ke jalan Allah atau mengajak manusia ke jalan Islam. Bapak dan sekalian, ternyata tugas kita, misi kita cuma 3 itu saja, yakni menjadi hamba Allah, menjadi khalifah Allah, menjadi da'inya Allah. Sebagai khalifah Allah, kita harus sukses di dalam, sebagai hamba Allah, kita harus sukses di dalam spiritual, harus sukses di dalam beribadah kepada Allah. Sebagai khalifah Allah, kita harus sukses dalam setiap profesi kita. Dan sebagai da'inya Allah, kita harus sukses di dalam pergaulan kita. Bagaimana pergaulan yang sukses? Pergaulan yang sukses adalah pergaulan yang bisa membawa manusia kepada Allah, yang bisa membawa, mengajak orang yang kita temani untuk dibawa ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini inti daripada manajemen langit, visi dan misi. Kita sebenarnya pada malam hari ini kita akan membahas sebenarnya tentang bagaimana menjadi hamba Allah. Bagaimana menjadi hamba Allah. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memilih, telah membeli orang-orang beriman itu diri dan hartanya dengan surga. Allah pembelinya, kita penjualnya. Apa yang barang yang kita jual kepada Allah? Diri dan harta. Orang-orang beriman ini telah dibeli oleh Allah, pakai fi'il madhi, ishtara. Bukan yashtari, tapi ishtara. Allah telah membeli orang-orang beriman itu dengan surga, diri dan hartanya. Maka yang berbicara begitu adalah Allah. Di mana? Dalam Al-Quran. Allah berbicara dalam Al-Quran. Kemudian Allah membeli kita diri dan harta. Diri dan harta. Maka sangat-sangat dianjurkan. Ada sebuah hadis yang mengatakan la hasada illa fisnatain. Tidak boleh iri kecuali di dalam 2 perkara. Pertama adalah rajulun Allahul Quran, Allahul Quran, seseorang yang oleh Allah mengajarkan Al-Quran. Fahuwa yatluhu ana al-lailu wa atrafan nahar. Dan dia baca itu Al-Quran pada siang dan malam.
Ini menunjukkan bahwa diri kita ini harus mampu menjadi hamba Allah yang sebenarnya, di mana kita membaca Al-Quran dan memahami Al-Quran sehingga bisa bermanfaat buat diri kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang kedua adalah rajulun atahullahu mala. Boleh kita iri orang yang diberi harta oleh Allah, kemudian orang itu bersedekah dengan hartanya itu siang dan malam, terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Ini menunjukkan bahwa Islam mengajarkan kepada kita bukan hanya manfaat pribadi, tapi juga manfaat kepada orang lain. Jadi Islam sangat sempurna. Pertama, kita harus memberi manfaat secara pribadi. Namanya lazim, bermanfaat, berdampak kepada diri. Yang kedua, berdampak kepada orang lain. Ini ajaran Islam. Menjadi hamba Allah, visi yang pertama, ini dampaknya terhadap diri sendiri. Menjadi khalifah Allah, itu dampaknya kepada orang lain. Inilah hablum minallah, hablum minan nas. Kemudian tugas kita selanjutnya adalah mengajak manusia untuk bisa bermanfaat buat dirinya menjadi hamba Allah, dan bermanfaat buat orang lain dengan menjadi hamba Allah. Bapak jemaah sekalian rahimakumullah, Islam punya dua sayap. Sayap spiritual dan sayap finansial. Kalau hanya spiritual saja, ibarat pesawat hanya punya satu sayap saja. Burung punya satu sayap. Kalau finansial saja, itu seperti burung atau pesawat punya satu sayap. Itu tidak bisa terbang tinggi. Tapi kalau dua-duanya kita miliki, sebagai hamba Allah kita kuat, sebagai khalifah Allah kita kuat, kita kaya secara spiritual, kaya secara finansial, maka Islam ini terbang sebagaimana Islam pada awalnya, di mana para sahabat kemudian berangkat ke Cina, berangkat ke Indonesia, berangkat ke India, tidak tangan kosong, tentunya mereka membawa harta. Begitu juga kita lihat bagaimana dakwah para wali songo dahulu datang ke Indonesia sambil berdagang. Mereka antar pelabuhan, lambang kota dulu itu pelabuhan, Cirebon, Sunda Kelapa, Tanjung Priok, Tanjung Perak. Itu tempat-tempat para dai dulu. Ya, tempat-tempat para dai. Kenapa? Mereka itu spiritualnya kaya, finansialnya kaya, sehingga Islam bisa hebat. Kalau kata Kunto Wijoyo disebut sebagai Islam kota, Islam pedagang. Islam pedagang itu Islam hebat, dinamis. Ya, Islam yang dinamis. Nah, kemudian musuh tahu tentang hal ini, maka kemudian mereka diusir ke kampung. Akhirnya para ulama-ulama bikin pesantren di kampung terpencil, ya, mereka berada di desa-desa, mereka bertani. Akhirnya mereka tidak dinamis. Padahal para pejuang-pejuang sebelumnya itu mereka memiliki dua sayap, sayap spiritual dan sayap finansial. Itulah yang disebut dengan misi sebagai hamba Allah, sayap spiritualnya, dan misi sebagai khalifah Allah, sayap finansialnya. Maka kata Rasulullah, tidak boleh dengki, tidak boleh iri, kecuali dalam dua perkara. Yang pertama, orang yang diberikan Al-Quran oleh Allah, diberikan bisa membaca Al-Quran, bisa memahaminya, dia baca Al-Quran siang dan malam sebagai hamba Allah yang soleh. Kemudian yang kedua, boleh kita iri kepada orang yang diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hartanya itu dia infakkan siang dan malam, terang-terangan dan sembunyi-sembunyi. Bermanfaat buat dirinya, bermanfaat buat orang lain. Berdampak buat dirinya, berdampak buat orang lain. Inilah tugas kita sebagai seorang muslim, ya, sebagai seorang muslim, dan kita bisa mengembangkan Islam kita ini dengan Islam kota kembali, Islam dagang kembali, sehingga akan bisa memenangkan kepada musuh-musuhnya. Bapak jemaah sekalian rahimakumullah. Dalam ayat tadi ini ada semacam segitiga. Di atas Al-Quran, di bawah diri dan harta. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah telah membeli diri dan harta orang beriman dengan surga.
Allah di atas. Di kita Al-Quran, mewakili Allah adalah Al-Quran. Kemudian diri dan harta ada di bawah Al-Quran. Artinya apa? Diri dan harta kita tunduk kepada Al-Quran. Inilah generasi pertama. Generasi pertama, generasi para sahabat, yang disebut dengan generasi yang sehat. Sehat jiwanya, sehat spiritualnya, sehat finansialnya, sehat akhlaknya. Kenapa? Karena diri dan hartanya tunduk kepada Al-Quran. Diri dan hartanya tunduk kepada Al-Quran. Bagaimana tunduk kepada Al-Quran? Dibaca, Al-Quran dipahami, kemudian ternyata Al-Quran itu mengatur tentang diri dan harta. Bagaimana diri menurut Al-Quran? Maka dia harus menjadi hamba Allah. Dia harus sholat yang benar, dia harus puasa yang benar, dia harus zakat yang benar, dia harus mencari ilmu yang benar. Diatur oleh Al-Quran tentang diri. Begitu juga harta diatur oleh Allah. Lihat hartanya Abu Bakar, habis di dalam perjuangan. Lihat hartanya Khadijah Al-Kubra. Subhanallah. Begitu nikah dengan baginda Nabi Muhammad SAW, hartanya habis dalam perjuangan di dalam Islam. Sampai-sampai ketika hampir menjelang kematiannya, Khadijah Al-Kubra ini lagi nunggu Rasul datang dari berjuang berdakwah, sambil beliau sudah mulai sakit-sakitan. Begitu Rasulullah masuk, Assalamualaikum, maka nampaklah Siti Khadijah menetes air matanya. Menetes air matanya. Apa kata Rasulullah? Wahai istriku, kenapa kau menangis? Surga telah menunggu. Engkau adalah orang yang paling dicintai oleh Allah, karena engkau adalah orang yang menghalalkan hartanya kepadaku di saat orang lain mengharamkannya. Allah yang memberikan kehangatan kepadaku di saat orang lain lari dariku. Apa kata Khadijah? Wahai suamiku, bukan itu yang aku tangisi. Bukan itu yang aku tangisi. Aku sangat ingin untuk menghabiskan semua yang ada padaku, bukan hanya harta. Hartaku sudah habis dalam perjuangan Islam. Seandainya aku mati nanti, seandainya kau perlu tulang belulangku ini kau rakit menjadi jembatan atau menjadi perahu di satu tempat di mana kau harus menyeberang, gunakanlah tulang belulangku itu untuk perjuangan di dalam Islam. Subhanallah. Inilah generasi pertama di dalam bagaimana harta begitu tunduknya kepada Al-Quran. Abdurrahman bin Auf begitu meninggal dunia, peninggalannya tidak ada, semuanya sudah diwakafkan. Utsman bin Affan, wakaf sumurnya, wakaf kurmanya sampai sekarang dinikmati. Begitulah generasi pertama di dalam tunduk kepada Al-Quran. Diri dan hartanya diatur oleh Al-Quran. Itulah yang disebut dengan generasi yang sehat. Generasi pertama, as-sadiqun dan awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabau bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu. Generasi pertama dari golongan muhajirin dan ansar, maka mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak jemaah sekalian, seperti ini generasi yang sehat. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Ini gambarannya, saya berikan gambar bintang. Di tengahnya itu menjadi hamba Allah, di dua kaki bintang itu menjadi khalifah Allah dan menjadi dai-nya Allah. Dai-nya Allah itu umat terbaik. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Generasi yang sehat adalah generasi pertama daripada umat ini, ya. Generasi para sahabat. Siapa mereka? Mereka adalah yang menjadikan diri dan hartanya tunduk kepada Al-Quran.
dirinya berporos kepada Al-Quran, hartanya berporos kepada Al-Quran. Bayangkan ya, seandainya di bulan itu katanya ada manusia, maka para sahabat itu akan berusaha untuk datang ke bulan untuk bisa menyampaikan Islam ke sana. Kalau ke bulan pakai harta apa tidak? Subhanallah ya. Pada zaman Utsman bin Affan menjadi khalifah, Ali bin Abi Thalib tidak sampai ke Tuban. Ya, ketika perjalanan ke Cina. Pakai harta apa tidak? Bapak jamaah sekalian rahimakumullah. Begitulah generasi pertama menjadikan diri dan hartanya dikorbankan untuk agamanya. Dan begitulah kemudian yang terjadi, keberkahan-keberkahan datang kepada mereka, dan bagaimana Islam kemudian sampai ke seluruh dunia dengan cara-cara mereka, karena diri dan hartanya telah diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah generasi yang sehat. Kemudian terjadilah pergeseran. Ketika generasi sahabat itu tidak ada, diakhiri dengan Ali bin Abi Thalib, maka terjadilah perpecahan, di mana kemudian Muawiyah berkuasa, ya, Muawiyah berkuasa. Tak lama kemudian anaknya Yazid berkuasa, yang kemudian terjadi peristiwa Karbala, terjadi pembunuhan Sayyidina Husain, dipenggal lehernya. Kenapa? Karena di situ sudah terjadi pergeseran. Yang tadinya Al-Quran di atas, kemudian tergeser, diri di atas, Quran di bawah dan harta. Artinya apa? Al-Quran dan harta tunduk kepada diri. Maka terjadi generasi yang sakit, jamaah sekalian. Terjadi generasi yang sakit. Bayangkan, Muawiyah sudah mulai berkuasa, kemudian anaknya yang agamanya tidak mapan pun kemudian naik. Akhirnya ulama-ulama yang ada sebagai representasi, sebagai perwujudan dari Al-Quran itu dijadikan alat politik. Ulama-ulama dijadikan alat untuk membesarkan dia. Kalau nggak tunduk kepada dia, dipenjara. Kalau tunduk, dipelihara. Ini artinya Al-Quran dan harta tunduk kepada diri, tunduk pada kelompok, tunduk kepada partai, tunduk pada kekuasaan. Kekuasaan menguasai harta dan menguasai ulama, menguasai agama. Mereka mendekati agama, mereka mendekati ulama bukan untuk Islam itu sendiri, tapi untuk kekuasaannya, untuk dikorbankan demi kekuasaannya. Ulama dipakai ketika pas kampanye, ulama dipakai ketika mereka penting, seperti payung daun pisang. Ketika hujan dipakai, setelah hujan reda dibuang. Begitulah nasibnya ketika terjadi pergeseran, diri di atas, Al-Quran dan harta ada di bawah. Semua para konglomerat, para hartawan kemudian bekerja sama dengan dia, ya, oligarki, ya, bekerja sama dengan dia untuk membesarkan kekuasaannya, ya, untuk membesarkan kekuasaannya. Itulah generasi yang sakit, generasi yang sakit, ya. Kemudian muncullah generasi berikutnya, generasi yang sekarang, generasi yang sekarang. Generasi yang sekarang ini harta di atas, diri dan Al-Quran, diri dan agama tunduk kepada harta. Kalau tadi itu pemerannya adalah penguasa, sekarang pemerannya adalah oligarki, para konglomerat di atas. Ya, diri penguasa hanya menjadi boneka-boneka untuk membesarkan kekayaan mereka. Apapun yang mereka mau dibayar itu penguasa. Ya, harta yang dimiliki dikeruk, harta yang kita miliki, harta yang dimiliki oleh umat dikeruk untuk kepentingan hartanya, untuk kepentingan kekayaannya dan memperalat penguasa. Dan ini terjadi, ya, di zaman-zaman sekitar 400 Hijriah.
ya 400 Hijriah terjadi seperti itu, pergeseran berikutnya. Jadi sudah ada di dalam sejarah pergeseran itu. Maka pada saat itu Baitul Maqdis dikuasai. Kenapa? Yang tadinya Pak singa, generasi pertama itu seperti singa, ya. Di malam hari dia bertahajud, di siang hari dia berjuang di jalan Allah. Sehingga raja-raja kafir pada saat itu sangat ketakutan. Kalau seperti itu keadaannya umat Islam, maka kerajaan yang aku miliki itu pasti tunduk kepada mereka. Kenapa? Karena begitulah para nabi dahulu, ketika kekuatan spiritual dan finansial itu menyatu, maka akan terjadi kekuatan yang sangat dahsyat. Tapi ketika terjadi pergeseran, maka terjadilah kemudian keruntuhan. Terjadilah kemudian kemunduran. Maka terjadilah kemudian generasi yang sekarang. Generasi yang sekarang itu Bapak Jamaah sekalian adalah ketika para konglomerat menguasai penguasa dan menguasai para ulama dan menguasai kekayaan umat. Nah, saya pengen bertanya sekarang. Jadi kok akan terulang Bapak Jamaah sekalian? Akan terulang. Kalau begini, kita hidup di generasi yang sehat, generasi yang sakit, atau generasi yang sekarang? Jadi ini ada dalam Al-Quran, dibahas dalam Al-Quran. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Satu ayat ini bisa menganalisa kita ini sekarang berada di generasi yang sehatkah, sakitkah, atau sekarat. Jamaah sekalian, kita menjadi generasi yang sekarang seperti singa yang sudah mati. Singa yang sudah mati. Bayangkan, jangankan tikus, lalat-lalat pun memakan singa itu yang sudah mati. Padahal seandainya singa itu kuat, singa itu hidup, jangankan kukunya, auman-aumannya saja, suaranya saja membuat orang takut, membuat binatang-binatang yang lain takut. Tapi ketika singa itu sudah mulai sakit, ya, bahkan kemudian menjadi mati, maka datanglah musang, datanglah kemudian tikus memotong-motong tulangnya, memakan-makan dagingnya. Bahkan lalat yang tak berdaya pun, ulat yang tak berdaya pun datang untuk menggerogotinya. Begitulah umat Islam saat ini. Orang-orang yang tidak punya kekuatan apa-apa sebenarnya, karena kekuatan sebenarnya milik Allah. Kenapa Allah tak membantu kita? Kenapa Allah tak membantu kita? Kenapa? Karena kita zalim kepada Allah. Karena kita zalim kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah, Yahudi itu adalah Bani Israel. Isra itu artinya hamba, El itu Allah. Hamba Allah. Nama lain daripada Nabi Yakub. Bani Israel, keturunan Yakub, itu Yahudi. Tapi kenapa dilaknat oleh Allah? Keturunan Nabi dilaknat oleh Allah karena dia zalim terhadap dirinya sendiri. Dia bunuh para nabinya, ya. Dia main riba, dia makan harta yang haram, agama dipermainkan. Itu Yahudi. Walaupun keturunan Nabi, tapi dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan keturunan Nabi. Mereka keturunan pada penyembah berhala. Ada yang membunuh anak perempuannya, ada tukang berzina, ada tukang minum. Ketika kemudian dia menjadikan Islam segala-galanya, diri dan harta tunduk kepada Al-Quran, apa yang terjadi? Yang tadinya orang yang paling biadab di muka bumi menjadi orang yang paling beradab di muka bumi. Sehingga Allah mengatakan radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka. Yahudi di dalam Al-Quran laknatullah alaihim, laknat kepada mereka, padahal keturunan Nabi. Sementara para sahabat itu mereka para pezina, para peminum, para pembunuh anak perempuannya, para penyembah berhala. Begitu tunduk kepada Al-Quran, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka, mereka ridho kepada Allah. Semua tergantung kepada bagaimana kita menjadikan Al-Quran di atas diri dan harta kita. Maka turunlah pertolongan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-An'am, "Wa kadzalika nuwalli ba'dadh dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun." Begitulah aku kuasakan sebagian orang yang zalim kepada orang zalim yang lain sebab
Apa yang mereka lakukan? Kenapa Fir'aun itu bisa menguasai Bani Israel? Fir'aun orang zalim. Allah kirimkan orang zalim untuk menguasai orang zalim. Karena Bani Israel zalim terhadap agamanya, zalim terhadap nabinya, zalim terhadap dirinya. Maka Allah kirim penguasa-penguasa zalim untuk menguasai mereka. Umat Islam saat ini ditinggalkan oleh Allah. Kenapa? Karena kita zalim terhadap diri kita, zalim terhadap agama kita. Ya, musuh kita bukan orang kafir. Ya, musuh kita adalah sesama orang Islam. Kita zalim terhadap sesama orang Muslim. Ya, kita saling cakar-cakaran, kita saling berprasangka buruk. Ya kan? Maka ditinggalkan oleh Allah. Idza tasabat ummati saqatat min ainillah. Apabila umatku saling caci maki satu sama lain, maka sudah jatuh dari pandangan Allah. Dan itu yang diinginkan oleh musuh. Ketika kita sudah dipecah belah, dibelah bambu, satu sama lain saling cakar-cakaran, nggak ada kekuatan lagi. Musuh tinggal mencaploknya saja. Kenapa? Sekarang, Bapak-Ibu sekalian, generasi yang sekarang. Maka dalam hal ini kita harus dapat mengembalikan kembali kepada generasi awal, di mana diri dan harta harus tunduk kepada Al-Quran, harus tunduk kepada agama. Bagaimana cara kita menjadi hamba Allah yang sebenarnya, dan bagaimana kita menjadi khalifah Allah yang sebenarnya. Jadi kembali lagi kepada misi-misi tadi. Ya. Misi-misi tadi itu telah menjadikan para sahabat radhiyallahu anhum wa radu an. Mereka mendapatkan gelar RA. Itu gelar yang sangat penting, yang sangat bermanfaat. Kalau kita punya gelar doktor, profesor, belum tentu selamat di alam kubur. Betul tidak? Bapak berderet profesor, doktor, MA, LC, MM, macam-macam. Ketika masuk kubur bisa menyelamatkan nggak itu? Tapi kalau ada gelar RA radhiyallahu anhu, kira-kira bermanfaat tidak di alam kubur? Di dunianya bermanfaat buat diri dan orang lain. Karena apa? Karena diri dan hartanya tunduk kepada Al-Quran. Misi sebagai hamba Allah dijalankan, misi sebagai khalifah Allah dijalankan, kemudian sebagai support sistemnya kita jalankan misi dakwah ini, supaya kita ajak lagi orang menjadi hambanya, ajak lagi orang menjadi khalifahnya. Inilah makna wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Orang semuanya rugi, gagal, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Apa itu amal soleh? Amal soleh adalah menjadi hamba Allah dan menjadi khalifah Allah. Amal soleh yang mahdhuf, amal soleh yang ghairu mahdhuf. Tidak cukup sampai di situ, maka ada tugas tawasaw bil haqq, tawasaw bis sabr. Itulah tugas berikutnya, yakni kita menyampaikan yang hak. Apa itu yang hak? Iman dan amal soleh tadi, itu yang hak. Artinya apa? Sampaikan, ajak orang untuk kepada yang hak, untuk menjadi hamba Allah dan menjadi khalifah Allah. Kemudian dengan demikian maka terjadi kekuatan yang sangat dahsyat Bapak Jamaah sekalian. Ya, bukan hanya diri, maka kemudian mayoritas umat ini menjadi bertakwa. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Kalau penduduk satu negeri itulah beriman dan bertakwa kepada Allah, maka keberkahan dari langit dan bumi akan diberkahi, akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pentingnya dakwah. Ya. Dengan dakwah seperti ini, maka ajak lagi orang lain. Akhirnya apa? Menjadi mayoritas beriman dan bertakwa itu. Kalau hanya individu-individu itu tidak akan menarik pertolongan Allah. Tidak akan menarik pertolongan Allah. Targetnya itu adalah kalau sudah bisa di atas 80% keimanan dan ketakwaan itu. Bahkan Allah berjanji, wa adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardh. Allah berjanji kepada orang yang beriman dan beramal soleh tadi, Allah akan berikan kekuasaan di muka bumi. Kama stakhlafal ladziina min qablihim, sebagaimana orang-orang sebelum mereka telah diberikan kekuasaan. Nabi Sulaiman, Nabi Daud diberikan kekuasaan. Para sahabat pun diberikan kekuasaan. Bilal yang hitam
Bilal yang tadinya digencet oleh batu menjadi gubernur pada akhirnya. Ya, para sahabat yang bodoh dianggap bodoh, mereka menjadi gubernur di negara-negara di mana berkembang negara Islam pada saat itu. Allah benar-benar menurunkan keberkahannya kalau target-target itu dipenuhi. Target-target itu dipenuhi. La yastakhlifannahum fil ardh kama istakhlafal ladzina min qablihim. Kemudian wala yumakkinahum dinahum alladzi tadawalahum. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kekuatan kepada agama mereka. Wala yubaddilanhum min ba'di khaufihim amna. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengganti yang tadinya dari keadaan yang ketakutan menjadi aman sentosa. Kenapa itu? Karena kita telah menjadikan diri dan harta tunduk kepada Allah. Tunduk kepada Al-Quran. Beriman dan beramal soleh. Beramal soleh, diri kita dijadikan amal soleh, harta kita dijadikan amal soleh. Bapak jamaah sekalian rahimakumullah, beginilah 3 generasi itu akan selalu bergeser. Dan bagaimana kita bisa kembali lagi kepada generasi pertama? Maka jadikan Al-Quran sebagai kajian kembali, sebagaimana mereka mengkaji Al-Quran. Kemudian mereka harus mempraktekkannya. Bagaimana diri dan harta ini tunduk kepada Al-Quran. Contoh para sahabat bagaimana berjuang di dalam Islam ini dengan diri dan hartanya. Maka dengan demikian kekuatan itu akan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak jamaah sekalian rahimakumullah, apalah kekuatan Nabi Ibrahim dengan Namrudnya? Apalah kekuatan Nabi Musa dengan Fir'aunnya? Nabi Musa hanya punya tongkat, tapi Fir'aun yang begitu dahsyat hancur juga. Kenapa? Allah yang punya kekuatan. Bagaimana kekuatan Daud alaihissalam melawan Jalut yang begitu hebatnya, ya, hanya dengan katapel saja mereka bisa tumbang. Tumbangnya itu bukan karena kekuatan, tapi kekuatan Allah yang telah kita jalin dengan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jam berapa ini, Pak? Bapak Ibu sekalian, untuk hari yang sebagai hamba Allah ini nantinya kita lakukan, ya. Dari rukun Islam, ya. Ini hariannya kita, ya. Selalu mengingat Allah, selalu menjaga wudu, selalu sholat berjamaah, puasa Ramadan, menunaikan zakat, ya. Kemudian nanti ada haji dan umrah. Bagaimana diri dan harta kita tunduk kepada Al-Quran. Kita lihat pada pelajaran yang lalu. Pertama, Al-Quran itu memiliki makna yang tersurat dan tersirat. Itu ada pada pembahasan ini. Makna yang tersurat ada 5, yang tersirat ada 5. Dan makna yang tersirat itulah yang ada pada diri malaikat dan diri kita. Jadi fitrah kita dan fitrah para malaikat. Jadi tembus, Pak. Inti Quran itu 5, fitrah manusia itu 5, fitrah malaikat itu 5. Pembahasannya. Nah, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap anak terlahir dalam keadaan fitrah. Fitrah itu adalah Islam. Islam. Jadi apa itu fitrah? Fitrah itu di dalam dirinya ada tauhid, ada kesucian, ya, ada ketundukan dan kepasrahan, ada kemerdekaan dan kelapangan hati, ada keadilan dan kasih sayang. Itulah fitrah. Sejak di alam arwah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhan kalian? Qalu bala syahidna, benar ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami. Maka saat itu di dalam diri kita sudah ada tauhid, ada kesucian, ada ketundukan, kepasrahan, ada kemerdekaan dari hawa nafsu, dan ada keadilan dan kasih sayang. Itulah disebut dengan fitrah. Dan fitrah inilah kemudian
yang dipupuk oleh Al-Quran. Al-Quran ternyata memiliki ajaran yang bisa mengembangkan, menumbuhkan, memupuk fitrah tadi. Bagaimana fitrah tauhid kita ini? Maka ada ajaran rukun iman yang 6. Rukun iman yang 6 itu dimulai dari beriman kepada Allah dan beriman kepada akhirat. Jadi 6 itu kalau diringkas, yu'minu billah wal yaumil akhir. Maka untuk menjaga fitrah tauhid kita ini, Bapak Jamaah sekalian, kita harus selalu mengingat Allah. Apa Pak? Selalu mengingat Allah. Maka itulah ada perintah zikir. Wadkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Mengingatlah Allah dengan banyak-banyak supaya kalian beruntung. Maka ada zikir setelah sholat, ada zikir ketika ketika pagi, zikir ketika petang, ya kan? Bahkan ketika kemana-mana kita harus selalu berzikir, zikir lisan, zikir hati. Dalam rangka apa ini? Dalam rangka diri kita tunduk kepada Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran mengajarkan wadkurullaha katsiran. Ingatlah Allah banyak-banyak, la'allakum tuflihun. Terus yang kedua, selalu mengingat akhirat. Jadi kalau cara mengingat Allah ini Pak, Bapak melihat apa saja ingat Allah. Melihat apa saja ingat Allah. Melihat anak ingat Allah, melihat istri ingat Allah, melihat rumah ingat Allah. Kenapa? Karena semuanya datang dari Allah. Itu namanya zikir. Zikir. Kemudian kita melakukan apa saja, baik sedikit maupun banyak, ingat akhirat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melakukan amal perbuatan sebesar biji sawi, sebesar atom, nanti bisa dilihat di akhirat balasannya. Barang siapa yang melakukan kebaikan sebesar biji sawi, sebesar atom, akan dilihat nanti. Jadi selalu harus ingat apa yang kita lakukan, ingat akhirat. Kenapa? Nanti ini akan saya lihat di akhirat. Ini Allah mengajarkan seperti itu. Di dalam Al-Quran, bagaimana kita selalu mengingat akhirat. Bahkan harta yang kita berikan, Allah berikan kepada kita, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Carilah dengan harta yang aku berikan itu akhirat, kata Allah. Wala tansa nasibaka minad dunya. Walaupun demikian jangan lupa juga dunia untuk kepentingan duniamu. Akan tetapi yang paling banyak harus untuk urusan akhirat harta kita. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Setelah itu perbanyaklah kita bertasbih, subhanallah, walhamdulillah, tahmid, la ilaha illallah, tahlil, Allahu akbar, takbir, hafalah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ini perintah Al-Quran untuk berzikir tadi, ya. Ini namanya diri tunduk kepada Al-Quran. Diri tunduk kepada Al-Quran. Kemudian tidak melakukan kesyirikan. Tidak melakukan kesyirikan yang membatalkan tauhid kita. Jangan datang ke dukun, ya kan? Jangan datang ke tukang santet, jangan. Pokoknya yang buat membatalkan tauhid kita harus dijauhi. Itu merupakan tunduk kepada Al-Quran. Ini nanti dibahas di dalam bab akidah namanya, pelajaran akidah, pelajaran tauhid, membahas tentang hal ini. Nah, ini adalah software bagian dalam kita. Ya. Al-Quran menjelaskan hal ini hampir 19 juz dalam Al-Quran. Diulang-ulang untuk mengisi hati dan pikiran kita ini dengan keimanan kepada Allah, kepada akhirat, kepada para nabi, kepada kitab, dan qada dan qadar itu. Berapa juz tadi Pak? 19 juz. 11 juznya itu di periode Madinah. Periode Madinah baru itu periode fikih. Ya, periode fikih. Maka Bapak Jamaah sekalian, untuk periode Mekah ini softwarenya itu ada di pikiran kita. Jadi kita punya dua kekuatan pikiran dan kekuatan badan. Nah, dengan pikiran inilah kita kemudian mengkaji Al-Quran, mengingat Allah, mengingat akhirat, diulang-ulang lagi. Allah akhirat, diulang terus dalam pikiran, sehingga kebesaran Allah, kebesaran akhirat masuk ke dalam hati kita. Kebesaran Allah, kebesaran akhirat masuk ke dalam hati kita. Inilah para sahabat zaman dulu Bapak Jamaah sekalian. Bayangkan kalau fikih dulu
dia pinter sholatnya, cara puasanya pinter, tapi takut kepada Allahnya kurang, takut kepada akhiratnya kurang. Akhirnya cuma pandai ngomong agama, tapi kemudian banyak melanggar agama. Ada yang model begitu, Pak? Bahkan departemen agama jadi departemen apa pada akhirnya? Kenapa? Karena cuma pandai ngomong agama, tapi takutnya kepada Allah dan akhirat kurang. Kenapa? Karena ada di generasi yang sakit dan sekarat tadi. Paham? Karena ada di generasi yang sekarat dan sakit. Banyak orang yang pandai agama, akan tetapi dia sendiri yang melanggar agamanya. Kenapa? Karena tauhidnya kurang. Tauhid itu akar bawahnya sekalian. Ya, bagaimana nih kalau ada pohon lain berbuah tidak, mulai kering ranting-rantingnya. Kira-kira yang diurus pertama apa? Daunnya, rantingnya, apa akarnya? Apa akarnya? Akarnya harus dipupuk, akarnya harus disiram yang benar. Baru tumbuh itu kembali. Bukan hijau royo-royo kemudian seperti pohon di mall, ya. Ada pohonnya, ada buahnya, ada daunnya. Begitu dimakan, nggak bisa dimakan, nggak ada akarnya. Islam bukan seperti itu, Pak. Ya, dengan kebudayaan begini-begini. Tapi iman tidak dipupuk, ya. Iman tidak dipupuk. Itu sama seperti pohon di mall-mall itu, Pak. Ya kan? Pohon di mall. Maka yang pertama yang harus dipupuk adalah akar tauhid ini, ya. Tauhid. Caranya gimana? Diulang lagi bagaimana kebesaran Allah, diulang lagi kebesaran akhirat, masuk ke dalam hati kita. Makanya Al-Quran, Bapak-Ibu sekalian, hampir 19 juz berisi tentang keimanan. Setelah itu maka ada perintah sholat 5 waktu. Ya, setelah syahadat ada sholat. Ya, nah kalau orang sholat pakai wudhu nggak? Wudhu ini Pak seperti HP aktif, ya, HP aktif. Ini HP kita mahal, pulsanya penuh, tapi nggak diaktifin, tersambung nggak? Bapak sholat syarat rukunnya udah hebat tuh, tapi tidak wudhu, masuk nggak? Nyambung nggak sama Allah? Nah, jadi wudhu ini penting, Pak. Ya, wudhu ini penting. Ya, kenapa? Maka jagalah wudhu, ya. Untuk tunduk kepada Allah selalu menjaga wudhu. Kenapa? Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Nah, maka turunlah syariat wudhu. Setelah bertauhid, turun syariat wudhu, menyertai syariat sholat. Wudhu juga kemudian menjaga kebersihan, jaga kebersihan. Bagaimana najis kita, sehingga ahli kubur itu banyak siksa kubur karena kencing sembarangan. Ya, kencing tidak cebok. Ya, turun dari motor, dari mobil, ser dimasukin lagi. Nah, yang kayak gitu tuh menyebabkan siksa kubur. Banyak siksa kubur gara-gara itu. Nah, jangan main-main dengan kesucian, ya Pak ya, dengan kesucian. Karena itu adalah penjaga fitrah kita, ya. Syariat wudhu itu menjaga fitrah yang kedua ini. Syariat pertama menjaga tauhid, ya, menjaga tauhid. Kemudian selalu beristighfar. Kenapa? Karena kita banyak dosa, ya, selalu beristighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Dan istighfar tidak cukup kalau dosanya besar, harus bertaubat. Dulu pernah makan riba, dulu pernah melakukan judi, pernah melakukan perdukunan, nggak cukup istighfar, harus taubat. Taubat itu artinya apa? Menyesal, berhenti, nangis, nggak mau ngulangi lagi. Itu namanya bertaubat. At-taib minadz dzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertobat dari dosa, maka seakan-akan dia tidak punya dosa. At-taib minadz dzambi kaman la. Kemudian berinabah. Berinabah itu setelah itu udah terus semangat ibadah lagi, semangat ibadah lagi, semangat ibadah lagi. Begitu seterusnya. Begini cara kita menjadi diri tunduk kepada Allah, tunduk kepada Allah. Kemudian jaga sholat berjamaah 5 waktunya. Nah, ini penting, Pak. Ya, kalau Bapak punya ayam yang bertelur, kemudian keluar anaknya. Ketika Bapak mau manggil, mau masukkan ke dalam kurung, kira-kira Bapak ambil tuh anak-anak, masukkan ke dalam kurung. Babonnya masih di luar. Kira-kira anak-anak ayam itu keluar lagi apa di dalam, Pak? Caranya bagaimana? Ambil babonnya, masukkan ke dalam kurung, anaknya bakal masuk, Pak. Betul tidak?
Kalau sholat berjamaah sudah dijaga, induknya sudah dijaga, amalan yang lain akan ikut. Betul tidak? Sholat sunnah bakal ikut rawatibnya itu, sholat sunnah rawatib pembelian takjil. Kalau di rumah belum tentu kepegang, Pak. Betul tidak? Nah, orang yang sholat jamaahnya terjaga pasti puasanya terjaga. Betul tidak? Pasti puasanya terjaga. Pasti kemudian keluarganya dijaga, cara makannya dijaga, cara hartanya dijaga. Itu penting sekali. Ya, ini cara bagaimana kita tunduk kepada Al-Quran. Ya, diri tunduk kepada Al-Quran. Maka kemudian jaga sholat rawatib, tahajudnya jaga, witirnya jaga, sholat duhanya jaga, tilawah Qurannya jaga, doa-doa sunnahnya jaga, sholawatnya jaga. Inilah yang kemudian bisa memelihara fitrah ketundukan dan kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian datang bulan Ramadan, puasa bulan Ramadan. Kemudian pada hari-harinya puasa Senin dan Kamis, ditambah lagi 3 hari yang baik. Ya, pelaksanaannya hari-hari tundukkan pandangan. Itu namanya bertakwa. Jadi setiap hari kita puasa, walaupun kemudian cuma sebulan di bulan Ramadan atau Senin, tapi hari-hari berpuasa. Kenapa? Karena latihan menjaga mata, menjaga telinga, ya kan? Kemudian menjaga anggota badan dari dosa, selalu bersyukur dan bersabar. Kenapa? Puasa itu Pak, kalau siang bersabar, kalau malam bersyukur, betul nggak? Nah setelah itu terawih bersabar lagi, habis terawih syukur lagi. Nah begitu itu latihan sabar kan? Latihan sabar dan syukur. Kemudian hidup qanaah dan sederhana. Ini menjaga fitrah kemerdekaan dan kelapangan hati. Ya, kemerdekaan dari hawa nafsu seperti malaikat. Malaikat itu merdeka dari hawa nafsu. Maka Allah turunkan fitrah puasa, syariat puasa. Dan malaikat itu pun juga memiliki fitrah kasih sayang. Wa yastaghfiruna liman fil ardh. Selalu mendoakan kepada orang-orang beriman. Ya, selalu mendoakan orang-orang beriman di muka bumi. Maka Allah menurunkan perintah zakat dan sedekah. Ya, dengan demikian maka terjadilah kita ada rasa kasih sayang. Nah, maka menu-menu yang lain banyak bersedekah, menolong yang lemah, menjaga silaturahmi, menjaga adab-adab sunnah. Adab-adab sunnah, masuk WC doanya begini, keluar doanya begini gitu. Kalau tidak sama kita zalim terhadap diri sendiri. Kenapa? Kalau kita masuk WC nggak ada doanya, itu dikencingin setan kepalanya. Itu kan zalim terhadap diri sendiri. Seperti itu. Kalau Bapak pergi nggak baca doa Bismillahirrahmanirrahim, berarti Bapak akan ada sesuatu musibah di jalan, kan zalim terhadap diri sendiri. Padahal sudah diajari adab-adab sunnah itu, ya, adab-adab sunnah, ya. Kemudian mencari ilmu dan mengajarkannya, bermanfaat pada diri dan orang lain. Kemudian yang terakhir berdakwah dan risau umat. Semua ini Bapak jemaah sekalian, 2 saja intinya dalam ibadah kita. Bermanfaat buat diri, bermanfaat buat orang lain, ya. Dengan tauhid, dengan selalu wudu, dengan berjamaah, dengan Ramadan itu adalah buat diri. Begitu sampai ke bab zakat itu adalah untuk orang lain, ya, untuk orang lain. Ini kemudian tersambung dengan menjadi khalifah Allah. Jadi Bapak jemaah sekalian rahimakumullah, amalan yang Allah berikan kepada kita itu Bapak jemaah sekalian adalah untuk menjaga fitrah kita, supaya kita terlahir dalam badan fitrah Islam, kemudian mati wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali dalam keadaan Islam. Jadi dijaga fitrah kita dengan Al-Qur'an. Tunduk diri dan harta kita kepada Al-Qur'an. Kalau ini yang terjadi Bapak Ibu sekalian, maka kita akan nikmat di dunia dan akan nikmat di akhirat. Ya, Bapak kalau mampu mengamalkan ini saja, ini kira-kira yang Bapak lihat ini sudah teramalkan semua belum? Nah, maksud saya ngaji itu untuk diamalkan, ya, bukan hanya untuk buat bisa ngomong, bukan. Ya Pak ya, ngaji itu untuk diamalkan. Minimal ini saja dulu untuk menundukkan diri dan harta kita kepada Allah, menjadi generasi yang sehat. Kemudian setelah itu ajak orang lain ke sini dengan dakwah. Maka terjadilah kemudian mayoritas yang akan menurunkan keberkahan, bahkan akan memberikan kekuasaan kepada umat yang beriman di muka bumi. Karena kita mampu menjadikan diri dan harta kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini ya, nanti juga mau saya fotokopi Pak ya, dan ini jadikan target Pak. Target. Kira-kira ini yang sudah diamalkan yang mana?
Ya Pak ya. Ini ngaji dari muda sampai tua sampai sekarang, di mana yang diamalkan itu Pak? Nah, padahal ini kalau Rasul dan para sahabat ini nyempil ini, ya kan? Amalannya kecil bagi mereka, ya. Tapi kalau kita kerjakan ini Bapak Ibu sekalian, pertama kita nanti akan masuk surga tanpa hisab. Masuk surga tanpa hisab. Pengen nggak masuk surga tanpa hisab? Kita ini ada 3 kelompok. Kita nanti akan ada 3 kelompok. Ada yang masuk surga tanpa hisab, ada yang masuk surga dengan hisab yang ringan, ada yang masuk surga dengan hisab yang berat. Hisab yang berat itu ada di Yaumul Mahsyar 50.000 tahun namanya, Pak. Ya, 50.000 tahun lamanya. Hisab yang tanpa hisab itu adalah begitu syafaatul udma Rasulullah sujud ketika minta kepada Allah, kata Allah, wahai Muhammad, angkat kepalamu, sekarang minta kepadaku apa yang kau mau. Begitu diangkat, ummati, ummati, ya Allah, umatku, umatku, ya Allah. Itu setelah hari berbangkit 500 tahun kita berdiri di hadapan Allah yaumul mauqif, mahsyar belum dibuka, pintu hisab belum dibuka. Seperti Bapak ke Senayan mau nonton bola, malam udah ngantri padahal baru jam 8 dibuka. Seperti itu, 500 tahun bersama para nabi di situ nanti. Semuanya pada bingung. Datang kepada Nabi Adam, datang kepada Nabi Nuh, sampai datang kepada Nabi Muhammad, sujud Nabi Muhammad, disuruh naik sujudnya, suruh angkat kepalanya, minta Muhammad kepadaku, umatku ya Allah, umatku ya Allah. Maka kata Allah kepada malaikat, wahai malaikatku, kumpulkan di antara umat Muhammad yang bakal masuk surga tanpa hisab, sepertiganya. Mas. Maka kemudian masuklah ke surga dari pintu sebelah kanan. Buku catatan amal belum dipegang. Belum turun buku catatan amal. Tapi ada sepertiga umat Muhammad sudah masuk surga tanpa hisab. Kira-kira dalam rombongan ini kita hidup 60 tahun, 30 tahun, tahun-tahun yang di sana hisab yang berat. Apa aja dikerjain di dunia? Yang dicita-citakan, pengen jadi ini, pengen begini. Kalau punya cita-cita, kalau saya, Pak Ustadz cita-citanya apa? Kalau cita-cita saya pengen masuk surga tanpa hisab, itu baru cita-cita. Paham nggak? Kalau tidak, nyesel kita nanti Pak. Hidup 60 tahun, 70 tahun bakal nyesel kalau kita masih masuk surganya hisab yang berat. Minimal hisab yang ringan Pak. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira. Begitu catatan amal diturunkan, kita bisa memegang dengan tangan kanan, itulah yang mendapatkan hisab yang ringan. Hisab yang ringan bagaimana? Seperti orang yang sholat 2 rakaat dengan qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Berapa menit? Itu kan apalan kita itu. Berapa menit? Ya, buku sudah dipegang. Begitu sampai di pintu hisab dicegat oleh malaikat. Mana? SIM ada, SNK ada, terus ditampakkan saja. Enggak dipegang. Kalau dipegang repot. Ya, Pak? Langsung ke sirat secepat kilat, langsung ke surga. Itu hisab yang ringan namanya. Nah, hisab yang berat bagaimana? Begitu dilihat catatan amalnya dipegang dengan tangan kirinya, Pak. Ibarat SIM-nya nggak ada, STNK-nya nggak ada, ketemu polisi, bakal lama nggak, Pak? Bakal lama nggak? Begitulah hisab yang berat itu, Pak. Ya, hisab yang berat itu seperti itu. Ternyata dia harus masuk ke pintu hisab, dia ditimbang di sana. Berapa tahun lamanya di sana? Fitulil mahsyar, sepanjang mahsyar digelar, 50.000 tahun namanya. Lama nggak 50.000 tahun? 50.000 tahun Pak lamanya. Subhanallah. Maka hidup ini Pak harus hati-hati. Pelajari Al-Quran dengan benar, maka tundukkan diri dan harta kepada Al-Quran. Kembalikan kepada generasi yang sehat, maka insya Allah kemenangan demi kemenangan, keberkahan demi keberkahan akan turun kepada umat Islam di seluruh dunia. Insya Allah. Paham Pak ini? Paham Pak ya? Nah, jadi untuk tunduk diri dan harta kita cukup mengamalkan ini saja. Cukup mengamalkan ini, itu bonusnya bakal masuk surga tanpa hisab. Insya Allah. Saya rasa cukup Pak ya? Saya rasa cukup. Insya Allah nanti saya fotokopi ini besok. Nah, nanti biar dijadikan target. Ya, sebelum meninggal dunia kita sudah mengerjakan ini semua insya Allah. Ya, sehingga kita bisa masuk surga tanpa hisab. Demikian mudah-mudahan ada manfaatnya. Dari saya billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.